Jadi yang engkau ini tidak diberi pengetahuan tentang ruh ini kecuali sedikit. Lalu karena dikatakan ruh itu wilayah ketuhanan, kata Musa Asy'ari, tidak dikasih kita ilmu, wawasan, pengetahuan tentang ruh kecuali cuma sedikit. Lalu kita tidak meneliti ruh, kata Musa Asy'ari. Disayangkan. Padahal yang mengatakan sedikit ini Allah, kata Musa Asy'ari. Ini menarik nih, pemikiran Musa Asy'ari. Sedikitnya kata Allah itu banyak nggak kata manusia? Kan banyak. Lalu kita menutup ini, kata Musa Asy'ari, sayangnya itu. Padahal ketika Allah mengatakan tidaklah engkau diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit, lalu jangan berhenti. Jangan kita tutup ruh, tidak kita kaji, tidak kita selidiki. Lalu orang barat yang mengkaji. Bayangkan, orang barat itu mengkaji tahapan-tahapan psikologi, ilmu pengetahuan psikologi kan luas. Dari behavioristik, humanistik, lalu ada psikologi transpersonal, lalu sampai sekarang psikologi positif yang mengkaji apa ya, sifat-sifat ruh semakin terbuka. Nah, kata Musa Asy'ari, harusnya umat Islam itu ketika dikatakan oleh Allah tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit, jangan itu jadi alasan untuk menutup mengkaji ruh. Justru sedikit kata Allah, kata kita itu banyak. Kita kaji terus. Nah, jadi dalam perspektif Musa Asy'ari, ruh itu ya yang ada dalam diri kita memang tidak bisa kita lihat, sifatnya spiritual. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi ada tahap fisikal, jasad, misalnya kata Prof. Musa, ada juga hayat, kehidupan, ada juga kolbu. Lalu ada ruh ya yang sifatnya spiritual. Nah, yang lebih terlengkap lagi nafs, kata Musa Asy'ari. Nafs inilah yang merangkum semuanya. Jadi kalau disebut nafs, itu merangkum semua aspek kemanusiaan kita. Jadi aspek ruh ada di situ, aspek jasad ada di situ, aspek kolbu ada di situ, semuanya dirangkum oleh nafs ini. Nafs inilah yang lengkap, jadi diri manusia yang utuh gitu. Ruh bagian dari nafs ini. Nah, itu yang saya tangkap. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak mengenai penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Mirza Mahbub. Beliau bertanya, paradigma berpikir multidimensional saya kira sudah menjadi barang elit, tentu harus dapat menguasai berbagai disiplin ilmu. Ilmu sejarah harus menguasai politik, agama, sains, dan lain-lain. Untuk pada akademisi, tidak sulit untuk mempunyai keterampilan demikian. Lalu bagaimana untuk menginstal paradigma tersebut kepada kalangan pemula? Apakah harus menguasai banyak disiplin ilmu tersebut? Terima kasih. Ya, ini yang harus dipahami begini juga, bukannya nanti ide dari Prof. Musa ini lalu intelektual itu harus menguasai ilmu yang bermacam-macam ini ya, sains, teknologi, tidak ya. Musa Asy'ari juga jelas tidak menguasai sains, teknologi, tidak, tapi ide ini nanti setidaknya ketika kita menjadi katakanlah intelektual, cendekiawan, kita ahlinya apa? Katakanlah kita ahli dalam filsafat Islam. Tapi setidaknya aspek teoritis dalam teknologi kita tahu sedikit-sedikit gitu. Aspek teoritis dalam hal misalnya sains kita tahu dikit-dikit, landasan filosofisnya misalnya. Lalu aspek misalnya keagamaan ya kita juga tahu gitu. Walaupun kita mengakarnya nanti dalam filsafat Islamnya gitu. Nah, ketika kita mengetahui secara konseptual ini, kita itu bisa memberi pencerahan kepada masyarakat gitu. Nah, nanti yang tahu filsafat Islam, saya tidak menolak teknologi, saya tidak menolak ilmu sosial, social sciences gitu. Saya tidak menolak misalnya agama. Saya tidak menolak wawasan-wawasan yang sifatnya kedokteran, sifatnya kesehatan. Begitu juga orang-orang yang bergelut di teknologi, sains. Biasanya kan ini orang-orang yang paradigmanya kalau hanya mengkaji teknologi, sains, ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, dia kaku paradigmanya.
Tapi ketika mereka juga membuka diri, masuk ke wilayah filsafat, masuk ke wilayah social sciences, masuk ke wilayah pengetahuan keagamaan, dia akan terbuka mindsetnya. Ketika terbuka, yang menguasai teknologi, yang menguasai sains, dia akan bisa kerjasama. Itu tujuannya sebetulnya. Bukannya nanti kita, apalagi sekarang ya, sulit ya mencari ilmuwan yang sifatnya ensiklopedis itu, saya rasa sulit sekali ya. Sekarang sulit sekali mencari orang yang misalnya dia menguasai filsafat, misalnya, lalu dia menguasai juga teknologi, lalu dia juga menguasai misalnya ilmu keagamaan. Saya rasa lengkap ya, maksudnya menguasai itu ya utuh gitu. Jadi dia spesialisasi dalam filsafat, lalu spesialisasi juga dalam hal keagamaan, lalu spesialisasi juga dalam kedokteran. Itu saya rasa sekarang sulit. Bukan itu sebetulnya yang diinginkan oleh paradigma multidimensionalnya Musa Asy'ari ini. Juga dengan teori-teori yang lain ya, teorinya ya Amin Abdullah, Cak Nur, Kunto Wijoyo, misalnya ilmu sosial profetik. Itu bukannya menguasai ilmu-ilmu yang luas itu secara utuh, bukan. Bukan spesialisasi dalam semua ilmu gitu, bukan. Tapi kita menguasai 1 atau 2 ilmu gitu, atau 3 ilmu lah secara utuh. Yang lainnya hanya apa ya? Ya hanya generalis lah. Spesialisnya hanya 1-2 ilmu, yang lainnya lalu generalis begitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa kerjasama itu yang ditujukan itu, yang apa yang diinginkan seperti itu. Jadi saya yang tahu wilayah keagamaan sedikit, misalnya bisa kerjasama dengan dibutuhkan oleh ilmu kedokteran, saya bisa memberi masukan gitu. Saya yang tahu keagamaan, ketika butuh wilayah ilmu kedokteran, saya minta dengan orang-orang pakar kedokteran, mereka akan beri masukan. Saya minta dengan wilayah sains, mereka akan memberi masukan. Saya minta dengan wilayah teknologi yang praktis, mereka bisa memberi masukan. Saya juga bisa memberi masukan kepada mereka. Jadi ini yang diinginkan sekarang itu apa? Istilahnya ijtihad kolektif ya. Jadi istihadnya kolektif, memberi masukan yang sifatnya kolektif, karena problemnya juga kompleks. Tidak bisa lagi ditangani oleh 1-2 kompetensi, 1-2 kualifikasi, 1-2 ilmu. Jadi banyak ilmu yang kerjasama menangani satu problem gitu. Karena problem itu dibungkus akarnya itu ya dari berbagai macam permasalahan. Ada permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, kesehatan misalnya. Nah, menanganinya ya harus orang banyak jadi satu. Nah, jadi bukannya apalagi orang awam ya orang awam hanya diberi perspektif aja, diberi perspektif produk praktisnya yang sudah jadi, katakan kayak vaksin itu sudah jadi, ini ada vaksin Pfizer, ada vaksin misalnya Moderna dan lain-lain lah misalnya begitu, sudah mereka tinggal timah praktisnya begitu. Nah itu ya, bukannya orang awam harus menguasai semuanya, bahkan ilmuwan juga tidak bisa menguasai secara utuh semuanya, tapi perspektifnya gitu. Kita punya keahlian dalam 1-2 ilmu, tapi kita spesialisasinya 1-2 ilmu, tapi kita harus punya perspektif yang generalis dengan berbagai macam ilmu yang lainnya gitu. Jangan menutup diri. Nah, itu yang sebetulnya yang diinginkan dari paradigma berpikir multidimensional. Kalangan intelektual harus punya nih paradigma berpikir multidimensional. Dia punya 1-2 ilmu spesialisasinya, tapi dalam hal ilmu-ilmu yang lainnya harus generalis gitu. Supaya nanti tidak kaku, bisa kerjasama dengan berbagai macam ilmu, berbagai macam keahlian dari para ilmuwan yang lainnya. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak mengenai jawaban atau pemahamannya. Gimana Pak Mirza? Apakah bisa dipahami? Jika cukup, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Adiftar. Nah, beliau bertanya, apakah umat Islam hari ini tertinggal karena sudah sangat sekuler, memisahkan Islam dan Polek Suduk Hankam, sehingga hari ini keluar tren bank Islam, sekolah Islam, pemerintahan Islam, politik Islam, ekonomi Islam, pengobatan Islam, sehingga menimbulkan identitas yang inklusif. Padahal
Nabi Muhammad SAW membawa konsep rahmatan lil alamin. Mohon pencerahannya, Pak. Silakan. Salahnya di mana, yang perlu kita perbaiki di mana, dan apa yang harus kita lakukan untuk kembali sesuai tuntunan dan tuntutan. Terima kasih. Ya, apa ya? Kadang-kadang memang ada beberapa yang kalau kita lihat ya ada yang memang perlu kita kasih label Islam gitu ya. Tapi kan banyak juga yang sebetulnya tidak perlu gitu ya, tidak perlu sebetulnya gitu. Makanya ada yang menarik begini. Kalau kita lihat ada dua teori besar ya, Islamisasi pengetahuan misalnya dari Ismail Faruqi, Naqib Al-Atas misalnya. Lalu ada juga yang tidak perlu Islamisasi ilmu pengetahuan, tapi Islam sebagai ilmu. Itu kalau menurut teori ilmu sosial propetik Kunto Wijoyo. Nah, Musa Asy'ari juga sepertinya ke arah yang kedua ini gitu ya. Apa? Islam sebagai ilmu. Kunto Wijoyo itu menyebut objektifikasi. Cak Nur, misalnya Nurholis Majid menyebut Islam yang sifatnya inklusif gitu. Nah, Musa Asy'ari, Amin Abdullah itu arahnya ke sini gitu. Jadi tidak semuanya harus dibuat Islam. Supaya apa? Supaya universal. Katakan begini. Ada konsep, kan bayangkan obat-obat itu, obat-obat yang sifatnya katakanlah akupuntur, itu kan dari orang-orang Cina, Jepang misalnya. Tapi kan akupuntur itu udah universal sekarang. Asalnya katakanlah dari orang-orang Jepang, Cina, misalnya Tionghoa. Ya berasal juga dari kepercayaan mereka. Tapi ketika sudah dikembangkan obat itu tanpa harus menyebut sistem itu, sistem pengobatan agama Buddhisme misalnya, agama kepercayaan dari Zen misalnya, Tionghoa, pengobatannya bisa universal dirasakan oleh masyarakat secara luas, dia tanpa dihubungkan lagi dengan agamanya. Orang tidak lagi menyebut akupuntur itu dinisbahkan kepada misalnya pengobatan Buddhisme, Zen, dan lain-lain, tidak. Sama kata Kunto Wijoyo juga, herbal, madu, itu disebut dalam Al-Quran misalnya. Tapi ketika mau disebarkan, itu sudah pengobatan itu tidak perlu lagi di label-label Islam. Supaya apa? Supaya rahmatan lil alamin. Nolong orang miskin misalnya. Dalam konteks Indonesia kata Kunto Wijoyo, orang-orang yang kekurangan itu ada di dalam Islam misalnya. Entah pakai zakat, entah pakai apa, tapi dirumuskan misalnya kalau dulu itu ada impres ya. Instruksi presiden, lalu ada sekolah yang gratis, sekarang juga ada sekolah yang gratis, ada KIP dan lain-lain lah misalnya. Itu ya yang menjalankan ya mayoritas orang Islam kok di Indonesia ini pejabat-pejabatnya. Itu ya sudah rahmatan lil alamin. Makanya konsep-konsep Islam itu bagaimana ketika digulirkan ke ruang publik, kata para tokoh-tokoh Muslim ya Kunto, ya Cak Nur, ya Amin Abdullah, ya Musa Asy'ari, bagaimana dibungkus dengan istilah yang inklusif, istilah yang universal, istilah yang objektif. Katakan gini, kalau saya beri contoh ya, kayak di Pancasila, itu sebenarnya objektifikasi dari Islam. Inklusifistik dari Islam. Universalisasi dari Islam. Substansiasi dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu terjemahan dari la ilaha illallah. Jadi bisa diterima oleh orang Kristen, Katolik, oleh orang Buddhisme, dan lain-lain lah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu konsep apa ya? Ya konsep Anas, konsep insan, konsep apa? Keadilan misalnya, persatuan Indonesia. Lalu demokrasi itu konsep asyura, musyawarah, konsep keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu konsep al-adlu misalnya. Tapi dibawa ke ruang publik menjadi falsafah bangsa itu dibungkus dengan istilah yang umum gitu. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh masyarakat secara luas.
kemarin ya, saya meluas sedikit. Baru kemarin itu saya baca artikel ya wawancara juga Azumadi Azra. Kata Azumadi Azra, bayangkan orang luar ini sekarang, terutama Timur Tengah, itu kagum dengan Indonesia, itu kagum karena Pancasilanya. Pancasila itu bisa menampung semua perbedaan, bukan hanya perbedaan yang sifatnya budaya, adat, suku, etnis, tapi perbedaan keyakinan dan agama. Ini yang membuat Indonesia tetap eksis, karena bisa diterima oleh semua perbedaan agama dan keyakinan yang sangat beragam di Indonesia. Ini yang nggak ada di Timur Tengah, kata Azumadi Azra. Makanya ya Libya kolab, misalnya Irak, misalnya Afghanistan, Kashmir, misalnya, lalu Suriah ribut, konflik seperti itu nggak bisa tenang, Afghanistan. Mereka nggak punya Pancasila. Tidak punya seperti Pancasila ini. Indonesia itu punya ini, makanya bisa meredam. Nah ini sebetulnya yang dikatakan Cak Nur, yang dikatakan oleh kawan-kawan, Kunto, Musa, ini Islam itu kalau mau rahmatil alamin, sekarang ya harus seperti ini, dibungkus dengan istilah yang ya dalam bahasa Musa Asy'ari multidimensional. Dalam bahasa Kunto ya objektifikasi atau sifatnya universal. Cak Nur ya inklusif gitu. Tanpa harus dibungkus-bungkus dengan bahasa yang Islam gitu. Ya walaupun ada beberapa yang memang harus ada bahasa Islamnya, tapi banyak juga yang tidak harus, supaya apa? Supaya universal gitu. Universal bisa diakses oleh masyarakat seluas-luasnya tanpa harus ada embel-embel Islamnya. Supaya apa? Supaya konsep-konsep keislaman itu sifatnya objektif, universal, bisa rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya rahmatan lil mukminin, rahmatan lil muslimin, rahmatan lil Indonesiin, wa rahmatan lil alamin gitu loh. Rahmat bagi masyarakat Indonesia yang bebas agamanya apapun, keyakinannya apapun, dan juga rahmatan lil alamin. Nah, ini sebetulnya mau ditransfer. Makanya bayangkan sekarang misalnya ya buku Cak Nur itu yang doktrin Islam dan peradaban itu ya yang hampir 700 halaman itu sudah diterjemahkan oleh Prof. Mulyadi. Karena sudah merasa nih, orang-orang sudah merasa ini ide yang luar biasa buku Cak Nur ini, tapi nggak dikenal oleh orang luar. Jadi diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang lagi ada proyek tafsir misbahnya Quraish Shihab, ini tafsir yang sangat bagus ya. Kawan-kawan kalau baca itu tafsir yang sangat bagus sekali. Kesan, pesan, lalu kontekstualnya, surat antara surat munasabahnya, ayat antara ayat munasabahnya, Quraish Shihab itu bagus sekali. Nah sekarang sedang ada satu tim mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya jangkauannya bisa menginternasional. Bukan hanya orang luar loh yang punya pemikiran yang hebat. Nah, gitulah. Apa ide-ide anak-anak muda ini. Bukan hanya orang luar loh yang hebat, tapi orang Indonesia juga hebat. Nah, sayangnya, ini sayangnya. Orang kita ini kan nulisnya cuma dalam hebat ilmunya, tapi dalam bahasa Indonesia. Lah orang luar, dua bahasa kan yang dibutuhkan kan, seenggaknya bahasa Arab, terutama bahasa Inggris, yang aksesnya lebih luas. Karena kita nulis dalam bahasa Indonesia, nggak dikenal oleh orang luar. Makanya tulisan Quraish Shihab, misbahnya sekarang sedang ada proyek diterjemahkan ke bahasa Inggris. Quraish Shihab kita tahu ya, awal tahun lalu kalau nggak salah ya, awal tahun 2021 mendapat penghargaan dari pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir loh. Jadi beberapa rektor Al-Azhar dapat penghargaan juga menjadi ilmuwan dunia yang memberi sumbangsih keilmuan secara internasional itu hebat. Bekasnya ada, pengaruhnya besar. Nah, salah satunya dari Indonesia Quraish Shihab. Betapa bangganya kita. Coba. Nah, sekarang makanya tafsir misbah dimulai mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu nanti mau diterjemahkan juga bahasa Arab. Mungkin buku-buku Quraish Shihab yang lain nanti membumikan Quran, wawasan Quran, buku Cak Nur, dan nggak menutup